kecapean, ngantuk, kekenyangan, sedih, mungkin bercampur baur emosi antum semua pada hari ini. Ana ucapkan kepada antum semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ana akan menyampaikan sesuatu yang ana rasa kebanyakan antum sudah mengetahui. Kullukum tullabul ilm. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu salihat, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kalau ana mengatakan bagaimana kehadiran, maka semuanya meninju ke langit, jiwa, raga. Baik, kalau ana katakan bagaimana kehadiran, antum meninju ke langit, jiwa, raga. Oke, kita coba bagaimana kehadiran, jiwa, raga. Kayaknya masih ada yang raganya saja, jiwanya belum hadir. Juga ada mungkin yang karena kekenyangan, matanya mulai tinggal 5 watt. Ana tanya lagi, bagaimana kehadiran, jiwa, raga. Satu lagi, bagaimana kehadiran, jiwa, raga. Yang semangat jemaah. Baik, ahibati fillah. Yang paling jauh di sini dari mana? Nah, yang paling jauh dari Merauke ada? Papua. Mana Merauke? Satu dari Merauke, dari Aceh. Masya Allah, alhamdulillah semua hadir di kampus STD Imam Syafi'i untuk menjadi sebuah kesatuan. Kita bangsa Indonesia, slogan yang dibawa oleh Garuda kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Jamaah rahimakumullah, mahasiswa yang memilih STDI sebagai tempat belajar, ingat bahwasanya kuliah itu bukan hanya mencari gelar. Menjadi mahasiswa berarti antum memasuki dunia akademik yang lebih luas lagi. Mahasiswa tidak cukup hanya datang ke kelas. Kalau dulu antum di pondok datang ke kelas, mendengarkan ustadz, mencatat, ngerjakan tugas, ujian, lalu lulus. Hasilnya ya alhamdulillah, para penuntut ilmu yang punya ilmu. Mahasiswa ketika dia meninggalkan bangku SMA, bangku pondok pesantren, maka mahasiswa dipersiapkan untuk menjadi insan yang dia belajar sama mungkin dengan di pesantren, tapi ada tambahannya. Dia belajar, kemudian dia berpikir, lalu dia melakukan penelitian. Di sini ada Dr. Irfan Yuhadi yang insya Allah akan menjelaskan berkaitan dengan penelitian. Setelah antum meneliti, bagaimana kemudian mengamalkan, lalu mengabdikan ilmu yang sudah antum pelajari, yang sudah antum teliti ke masyarakat, dan pada akhirnya tugas kita semua adalah berdakwah. Kullukum du'at. Jadi tidak ada satu mahasiswa di sini yang bukan dai. Ilmu yang baik bukan yang hanya menambah pengetahuan. Kalau bicara menambah pengetahuan, insya Allah AI mungkin dapat menggantikan posisi para dosen. Kalau tujuan antum datang cuma ingin tahu, mungkin antum bisa bertanya kepada AI, buka maktabah syamilah atau berbagai macam tempat pencarian, antum dapat ilmu.
Tapi ilmu itu yang diharapkan ketika antum datang ke kampus SD Imam Syafi'i harus membentuk karakter antum, lalu memberikan manfaat kepada masyarakat. Apa gunanya kalau antum belajar hanya bertambah ilmunya tapi tidak berguna? Ingat dengan cerita Nabi Isa alaihissalam. Siapa yang akan menyebutkan ucapan Nabi Isa? Ini ada hadiahnya. Baik, siapa yang mau menyebutkan ucapan Nabi Isa alaihissalam ketika dia dibawa, digendong oleh ibunda Maryam? Lalu masyarakat kota itu bertanya, kok bisa engkau? Engkau belum menikah? Ayahmu bukan orang yang buruk, ibumu bukan pelacur, tapi gimana engkau bawa bayi? Apa kata Nabi Isa pada saat itu? Nah, siapa yang mau jawab? Oke, ada yang angkat tangan di belakang situ. Berikan mic-nya. Mic. Mana mic? Iya, yang angkat tangan jangan turun dengan tangannya. Iya. Jamaah antum masih hadir, kepanasan di sini. Alhamdulillah, nanti kalau sudah masuk ruang kelas yang sebenarnya, antum akan merasakan dingin, sejuk, dan tidak ingin pulang ke kamar antum. Nah, sebutkan nama, asal. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Abdullah Nafi, ana dari Hizbul Ahwal Syakhsiyah, karena di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Masya Allah, barakallahu fikum. Nama Abdullah, apa yang dikatakan Abdullah? Sebagaimana yang ditulis dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan waja'alni mubarakan. Qala inni Abdullah. Lanjutkan. Qala inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani wa zakati ma dumtu hayya. Barakallahu fikum. Kasihkan hadiahnya kepada Abdullah. Qala inni Abdullah. Dan semua yang hadir di tempat ini, kita harus senantiasa mengikrarkan ana Abdullah. Dia dari Priok, ada mungkin yang dari Perak, ada mungkin yang dari Jember, ada yang dari Pulau Madura, semuanya ini Abdullah. Nabi Isa hamba Allah yang mendapatkan wahyu. Qala inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Lalu beliau mengatakan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Dan ini yang diharapkan dari setiap insan yang ada di STD Imam Syafi'i, untuk berharap kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma ja'alni mubarakan aina ma kuntu. Apa artinya mubarakan? Nafa'an linnas, bermanfaat buat orang lain. Jadi harapan kita tatkala antum datang ke STD ini, lulus jadi orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Tadi proses belajar di kampus berbeda dengan di pondok. Antum belajar mendengarkan ustaz. Tapi di sini antum harus melakukan penelitian. Apa sih masalah yang ada di sini? Kemudian bagaimana memberikan solusi? Dan tentunya ilmu itu harus diamalkan. Kalau antum lulus cum laude, summa cum laude, namun ternyata ilmu antum tidak bermanfaat, la buat diri antum wala buat orang lain, maka antum belum berkah ilmunya. Bicara P3M dan dakwah, siapa yang mau menjelaskan apa sebenarnya P3M dan dakwah yang ada di STD Imam Syafi'i? Nah, ada yang angkat tangan di belakang sono. Jangan turunkan tangannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mahasiswa lama, mahasiswa baru? Lama Ustaz. Loh, kok ada di sini? Anda mahasiswa sejak Itan Lugawi Ustaz. Baru kali ini jadi mahasiswa baru. Oh, sebelumnya bukan mahasiswa, mahasiswi. Nah, tafadhal. Kenalkan dirinya, asal dari mana, kemudian jelaskan tentang P3M dan dakwah. Seperti yang mengenalkan, nama Anda Muhammad Sugab Zainuri dari jurusan HKI, Hukum Keluarga Islam. Jadi Asal dari mana? Banyuwangi Ustaz. Banyuwangi. Memang air di Banyuwangi itu wangi semuanya. Udah tahu nanya Ustaz? Kok namanya Banyuwangi gitu? Banyuwangi. Ada Minggir Sati Sinanjung Ustaz. Oh, Masya Allah ya. Siap, silahkan jawabannya. Jadi begini Ustaz Anas Burhanuddin bilang bahwa kita ini punya tridharma perguruan tinggi. Ya. Tapi katanya Ustaz Anas ingin tambah 4, yang punya dakwah. Nah, untuk melakukan tridharma perguruan tinggi ini, ya sebelumnya dibahas berempatnya, yaitu di bidang pendidikan. Nah, P3MD ini berfokus pada bidang penelitian, pengabdian masyarakat, dan juga dakwah, yang mana salah satu kegiatannya adalah kajian setiap hari di Masjid Al-Rahmah. Masya Allah, jazakallah khair. Berikan hadiahnya kepada siapa namanya tadi? Muhammad Ikam Zainuri. Masya Allah, barakallah fiqh Muhammad. Nah, jazakallah khair. Ini sepertinya sudah disampaikan oleh Ustadz Anas Burhanuddin. Jangan lupa hadiahnya, mana hadiahnya? Oh, entar dicatat. Ya kurang seru kalau gitu. Nah, tolong panitia disiapkan hadiahnya biar mahasiswa yang menjawab langsung mendapatkan reward. Jadi otak kita nih perlu di reward supaya dia semangat. Baik, tadi dijelaskan bahwasanya P3M, P-nya itu adalah pusat, P yang kedua penelitian, P yang ketiga pengabdian kepada masyarakat, kemudian dan dakwah. Jadi di banyak perguruan tinggi itu tadi disebutkan yang ada tridharma, tapi di kampus kita memiliki catur dharma. Yang pertama pendidikan dan pengajaran, yang kedua penelitian, yang ketiga pengabdian kepada masyarakat, dan yang keempat dakwah. Dan 4 hal ini ana berharap antum bisa merekam. Karena kalau bicara pendidikan dan pengajaran itu sama aja kurang lebih. Seperti yang terjadi di SMP, di SMA, dan di pondok pesantren. Yang membedakan di mana di sini antum harus melakukan penelitian. Pendidikan memberikan ilmu dan kompetensi. Itu bicara pendidikan. Antum belajar di kelas, antum mendengarkan dosen, mengerjakan tugas, ujian, selesai. Yang kedua penelitian. Penelitian ini adalah pengembangan dari ilmu dan bagaimana memahami persoalan. Antum disiapkan untuk menjadi orang yang bermanfaat. Ada berbagai macam masalah di dunia ini. Allah Azza wa Jalla mengutus rasul-rasulnya untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Kemudian yang ketiga pengabdian, mengubah ilmu menjadi solusi dan manfaat. Udah dapat ilmu, udah diteliti bagaimana ilmu ini diabdikan. Makanya subhanallah STD Imam Syafi'i tahun ini tidak lagi ada asrama, dengan harapan antum langsung berinteraksi dengan masyarakat dan mengabdikan ilmu antum yang antum pelajari. Bicara dakwah, mengarahkan ilmu dan manfaat tersebut kepada nilai-nilai Islam dan penghambaan kepada Allah Azza wa Jalla. Para mahasiswa yang semoga Allah merahmati antum semuanya, ilmu tidak boleh berhenti di kelas. Ilmu tidak boleh berhenti di perpustakaan.
atau di penelitian, menjadi jurnal atau skripsi. Satu hal yang menjadi momok para mahasiswa yang sering telat lulusnya itu karena faktor apa? Karena faktor apa? Skripsi. Karena faktor penelitian. Dia selama ini belajar. Padahal 1/4 itu belajar, 3/4-nya itu tadi tridharma. Melakukan penelitian, mengabdikan, memberikan solusi kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan mendakwahkan apa yang dia pelajari selama ini. Tapi tidak sedikit mahasiswa yang hanya fokus kepada belajar saja. Padahal ilmu itu hanya wasilah. Semua ayat, semua hadis yang berkaitan dengan keutamaan ilmu itu kalau diamalkan. Kalau nggak diamalkan nggak ada gunanya. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan wal Qur'anu hujjatun laka, yang hafal 30 juz Al-Qur'an. Quran ini bisa memberikan syafaat, membelamu kelak pada hari kiamat, atau hujjatun alaika, akan menggugatmu, menuntutmu nanti. Maka bagaimana tadi? Ilmu yang didapat, ilmu yang dipelajari, ilmu yang diteliti, kemudian diabdikan kepada masyarakat. Dan bicara pengabdian bukan hanya bicara tentang KKN. Dan alhamdulillah anak kuliah di Medina selama 15 tahun gak pernah ikut KKN. Ternyata KKN itu penting sekali. Salah satu bentuk pemaksaan, mungkin bahasanya kurang enak ya. Salah satu bentuk pemaksaan bagaimana antum mengabdi ke masyarakat. Jadi kalau bicara pengabdian kepada masyarakat bukan sekedar datang, mengadakan acara, mengambil foto, terus pulang, tidak. Tapi pengabdian kepada masyarakat itu melalui beberapa tahapan. Yang pertama, mengenali kebutuhan. Apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat? Yang kedua, memetakan masalah. Apa masalah yang terjadi? Kemudian merancang program. Dan bicara merancang program, kapan terjadi perang Badar? Oke, sebelum Ana lanjutkan kapan terjadi perang Badar dan bagaimana proses terjadinya perang Badar, Ana mau bertanya ulang kepada antum semua, bagaimana kehadiran? Yang ini tinggal raganya saja. Oke, kalau dikatakan bagaimana kehadiran, tinju ke atas, jiwa, raga. Bagaimana kehadiran? Jiwa, raga. Ada yang gini, jiwa, raga, ninju ke atas jemaah. Baik, bagaimana kehadiran? Jiwa, raga. Oke, alhamdulillah kayaknya semuanya sudah hadir. Jiwa raganya. Perang Badar, umat Islam menang, tapi proses kemenangan itu tanpa perencanaan yang matang. Perang itu terjadi di tahun kedua, di bulan Ramadan, di mana para sahabat berangkat menuju ke Badar bukan untuk berperang. Rencana mereka adalah untuk menghadang kafilah orang-orang Quraisy yang sedang menuju ke Syam. Yang pulang dari Syam menuju ke kota Mekah. Lalu Allah turunkan ayat berkaitan dengan persiapan dan perencanaan. Siapa yang hafal ayatnya? Artinya perang itu harus pakai rencana. Sebagaimana bicara pengabdian kepada masyarakat, ya harus kita rencanakan. Siapa yang tahu ayatnya? Ayat yang memerintahkan Umayyah, yang belum angkat tangan tadi. Nah, sebelah kanan ini, sebelah kanan apa ayat yang berkaitan dengan
mempersiapkan diri. Masih banyak waktu ana. 10 menit lagi. Bukan sampai sholat asar. Nah, Taib, kalau tidak ada kita berikan kepada saudara kita lagi, Muhammad dari Banyuwangi. Nah, berikan mic-nya kepada beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ayat yang masuk itu ayat walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah. Walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah. Di situ ada perintah untuk mempersiapkan diri? Seperti tidak. Itu hanya aja keterangan. Ana ingin ayat yang isinya perintah. Ya, jazakallah di sebelah ya, depannya itu ada yang mau jawab, berikan. Perkenalkan, nama anak Muhammad Abdul Khalid, asal dari Tabalong, Kalimantan Selatan. Masya Allah, Muhammad Abdul Khalid. Tafadhal. Allah Ta'ala wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Jazakallah khair, barakallahu fikum. Itu jelas perintah wa a'iddu lahum. Perlu ada perencanaan, perlu ada persiapan yang matang. Kalau Allah memberikan kemenangan tanpa perencanaan tadi, tanpa persiapan, tidak selalu seperti itu gitu. Maka Allah perintahkan untuk mempersiapkan diri. Dan dalam pengabdian kepada masyarakat, ana berharap tadi kita perlu merancang program, lalu melaksanakan, mendampingi, mengevaluasi, menjaga keberlanjutan dalam pengabdian kepada masyarakat. Artinya mengabdi sampai mati. Harapannya seperti itu. Di sini STDI ngajarin antum mengabdi kepada masyarakat. Lulus, antum mengabdi kepada masyarakat sampai mati. Jadi mahasiswa dilatih untuk peka terhadap berbagai macam persoalan yang ada di masyarakat. Persoalan pendidikan, keluarga, ekonomi, sosial. Kita punya mahasiswa-mahasiswa yang di ekonomi, hukum ekonomi. Ada masalah ya lembaga pendidikan, pembinaan generasi. Prinsipnya, kalau bicara pengabdian nanti akan dijelaskan lebih dalam lagi. Jangan hanya datang membawa program, datanglah terlebih dahulu untuk memahami kebutuhan masyarakat. Dan antum sudah datang ke sini, tahu dengan apa yang dibutuhkan masyarakat di negeri antum. Peran P3M dan dakwah, atau peran P3MD dalam dakwah, jelas perintah Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. 3 hal tadi, penelitian, pengabdian, dan dakwah harus terintegrasi. Ketiganya bukan kegiatan yang berdiri sendiri-sendiri, makanya unitnya satu, karena kegiatannya memang kegiatan yang harus terintegrasi tadi. Penelitian bertanya apa masalah masyarakat dan mengapa terjadi. Pengabdian bertanya apa yang dapat kita lakukan untuk membantu menyelesaikannya. Dakwah bertanya bagaimana solusi tersebut sekaligus membawa masyarakat kepada kebaikan dan nilai-nilai Islam. Yang terakhir dari ana, mengapa mahasiswa harus mengenal P3M dan dakwah? Mahasiswa, tolong antum jangan hanya menganggap penelitian itu hanya skripsi. Karena antum akan berpikir, Ustaz, skripsi kan lama Ustaz, kenapa ana harus berpikir skripsi? Antum sejak masuk hari Senin depannya lah, antum sudah harus berpikir, aku ini mahasiswa, aku punya tugas untuk meneliti. Pengabdian jangan hanya berpikir, oh KKN nanti masih lama KKN. Bicara dakwah berpikir ya hanya praktek ceramah, tidak. Ketiganya harus menjadi karakter mahasiswa STD sejak awal perkuliahan. Karena itu mahasiswa perlu membangun yang satu, rasa ingin tahu dan budaya ilmiah.
Jadi jangan lagi antum masuk kelas cuma dengarkan ustaz, selesai ustaznya jazakallah khair, barakallahu fikum, fahimtum? Fahimna. Selesai, ustaznya pulang. Tidak. Antum harus membangun di diri antum rasa ingin tahu dan budaya ilmiah, bertanya, berdiskusi. Yang kedua, kegemaran membaca. Harapan anak mahasiswa banyak hidupnya dihabiskan di perpustakaan karena jantungnya ilmu ya perpustakaan. Walaupun sekarang mungkin dengan adanya HP antum bisa bertanya di sana. Yang ketiga, kemampuan menulis dan meneliti. Itu akan jelaskan lebih dalam oleh Ustaz Dr. Irfan. Kemudian kemampuan memahami kondisi masyarakat. Ingat, tujuan kita memberikan manfaat kelak kepada masyarakat. Kemudian kepekaan terhadap persoalan umat, kemampuan bekerja sama, kemampuan menyampaikan ilmu dengan hikmah, keikhlasan dan orientasi ibadah. Itu yang kita harapkan dari setiap mahasiswa yang bergabung di STDI Imam Syafi'i, dan kami dari P3M dan Dakwah siap untuk mendampingi antum selama berada di STDI Imam Syafi'i. Jazakumullah khair. Ana berikan kepada moderator. Baik. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz yang telah berkenan menyampaikan sedikit nasihatnya. Semoga niat yang tadinya melenceng kembali lurus, semoga semangat yang tadinya pudar menjadi membara, dan semoga pemahaman kita terhadap materi lebih lagi, apalagi setelah ini akan disampaikan lebih berinci kembali, dan semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya insya Allah kita dengarkan dengan bersama pemaparan dari materi kita yang berikutnya, yaitu Ustaz Dr. Irfan Yuhadi, MSc Hafizullah Ta'ala, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang panduan dan penerbitan artikel ilmiah. Seberapa penting artikel ilmiah untuk pendidikan kita di kampus STDIS, apa manfaatnya dan apa yang kita dapatkan dari penerbitan artikel ilmiah ini? Mari kita temukan jawabannya pada pembahasan kita kali ini. Kepada Al-Ustadz, waktu kami persilakan 20 menit dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, perkenalkan, ana Irfan Yuhadi yang diberikan amanah oleh kampus untuk menggawangi bagian penelitian di P3M dan Dakwah. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini ana diberikan kesempatan untuk memperkenalkan kepada antum tentang bagaimana penelitian dan jurnal yang ada di STD Imam Syafi'i Jember. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Ustadzuna Al-Fadil, Ustadz Dr. Syafiq Riza Hasan Basalamah MA hafizahullah ta'ala, bahwa P3M dan Dakwah adalah sebuah divisi yang menaungi 2 bahkan 3 bidang di kampus kita tercinta ini, yaitu penelitian, pengabdian, dan juga dakwah. Sehingga antum sebagai bagian dari kampus, sebagai mahasiswa STD Imam Syafi'i, akan terlibat dalam 2 bahkan 3 bagian tersebut. Nanti akan ada bagian untuk antum di bidang penelitian, di bidang pengabdian masyarakat, dan juga di bidang dakwah. Kalau kita ditanya apa itu bidang jurnal dan penelitian, secara umum bidang ini menaungi bagaimana para sivitas, itu dosen dan mahasiswanya, untuk melakukan penelitian, menulis ilmiah, dan mempublikasikan, menyebarkan hasil penelitiannya. Jadi nanti antum semuanya akan melakukan sebuah riset, sebuah penelitian, yaitu bagaimana menghasilkan pengetahuan baru, mencari masalah yang ada di sekitar antum, kemudian
dikonekkan, disinkronkan dengan teori-teori yang ada, lalu disajikan dalam bentuk artikel ilmiah dan dipublikasikan di artikel-artikel ilmiah. Dan alhamdulillah di kampus kita ada 3 jurnal yang sudah diakreditasi oleh negara, yaitu Jurnal Al-Majalis dengan Sinta 2, Jurnal Al-Usariyah dengan Sinta 4, dan Jurnal Al-Athar di Prodi Ilmu Hadis dengan Sinta 5. Ada juga nanti Jurnal Al-Mawaddah dan An-Nikah miliknya HKI. Ada juga lagi Jurnal As-Sunnah dan Al-Khobar miliknya Prodi Ilmu Hadis. Dan sebentar lagi insya Allah akan dibuka jurnal untuk BSA, dan insya Allah akan menyusul jurnal dari HES, yaitu Hukum Ekonomi Syariah. Taib, apa yang dimaksud dengan penelitian? Penelitian yaitu sebuah proses ilmiah yang mana kita sebagai peneliti diharapkan bisa berpikir secara sistematis, logis, objektif untuk memecahkan sebuah permasalahan. Dan permasalahan yang kita pecahkan bisa jadi dari permasalahan-permasalahan sederhana yang antum rasakan ketika studi, yang antum rasakan ketika KKN, yang antum rasakan ketika berinteraksi dengan masyarakat. Itu semua menjadi benih-benih masalah yang bisa diangkat menjadi sebuah penelitian. Misalnya, contoh sederhana, bagaimana mahasiswa mengatur waktu belajar. Antum akan dihadapkan dengan berbagai kesibukan, belajar, kemudian nanti tuntutan dari penelitian, dakwah, dan yang lainnya, bagaimana mengatur waktu. Dan sudah banyak penelitian di kampus kita tentang mengatur waktu, terutama bagi yang sudah berkeluarga. Membagi waktu menafkahi keluarga, membagi waktu untuk belajar, dan yang lainnya. Itu diteliti oleh mahasiswa kita. Kemudian misalnya bagaimana penggunaan media digital yang mempengaruhi proses belajar. Kita tahu zaman sekarang hampir-hampir kita tidak bisa lepas dari dunia digital. Apalagi yang sebelumnya dari pesantren masuk ke STDI berbeda. Di STDI boleh mahasiswanya menggunakan HP, boleh mengakses internet. Apakah hal yang seperti ini mempengaruhi gaya belajar? Maka nanti di sebagian mata kuliah antum akan diminta mengerjakan UTS di e-learning. Jadi bukan lagi menggunakan kertas tapi menggunakan aplikasi. Sehingga apakah ini akan mempengaruhi gaya belajar antum? Itu bisa menjadi sebuah tema penelitian. Bagaimana kegiatan dakwah kampus mempengaruhi keagamaan? Ada kajian rutin di Masjid Ar-Rahmah, ada kajian co-kulikuler dari akademik. Apakah ini mempengaruhi pemahaman agama dari para mahasiswa? Mengapa sebagian mahasiswa mengalami prokrastinasi dalam akademik, yaitu penundaan akademik? Ada mahasiswa yang sukanya itu menunda-nunda kewajiban, menunda mengerjakan tugas, dan semisalnya. Maka ini bisa menjadi salah satu inspirasi untuk diteliti. Bagaimana pendidikan Islam berkontribusi dalam membentuk karakter. Kita berada di kampus Islam, kita belajar dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana bisa merubah karakter seorang? Itu juga bisa menjadi topik penelitian yang bisa dikaji. Bagaimana nilai-nilai Islam diterapkan dalam kehidupan keluarga dan juga di masyarakat. Kemudian apa peran bidang penelitian? Yang pertama, kita berperan untuk membangun budaya akademik. Jadi kalau di pesantren mungkin belum ada kebiasaan meneliti, mengkaji mendalam, maka di sini dibiasakan. Kemudian mengembangkan berpikir kritis. Jadi ketika ada sesuatu, kita tidak menerima mentah-mentah, tapi kita melihat sisi kekurangannya, kita melihat sisi negatifnya, kita melihat dampak ke depannya. Dan itu menjadi basic penelitian yang akan kita lakukan. Kemudian yang ketiga, mendorong lahirnya penelitian di kalangan mahasiswa. Salah satunya adalah skripsi, salah satunya. Nanti ada lagi yang lainnya, beberapa sektor yang bisa digunakan mahasiswa untuk melakukan penelitian. Yang keempat, menghubungkan antara teori dengan realita.
antum belajar di prodi antum tentang dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, bagaimana diterapkan di lapangan. Bagaimana dalil tadi menyelesaikan masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Dan yang kelima, menyiapkan mahasiswa dalam menghadapi tugas akademik, terutama tentang penelitian. Kemudian tulisan yang sudah dibuat akan dipublikasikan di jurnal. Apa itu jurnal? Jurnal adalah media publikasi yang memuat artikel dari hasil sebuah penelitian. Jadi antum melakukan penelitian, ditulis, dipublikasikan, disebarkan. Sehingga jurnal itu ada fokus yang jelas, ada rumusan masalahnya, ada referensi yang relevan, daftar pustakanya, ada metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan, ada analisanya. Kemudian antum pasti mengutip dari orang-orang sebelum antum yang disebut dengan sitasi. Dan pastikan antum tidak melakukan plagiarisme, itu sariqah ilmiah, mengambil perkataan orang, mengambil tulisan orang tetapi diaku sebagai tulisan atau karya sendiri. Dan ini adalah dosa besar dalam masalah akademik. Jadi mahasiswa yang terbukti plagiasi bisa mendapatkan hukuman yang sangat berat, ya, wal iyadzubillah. Sedangkan di bidang jurnal sendiri, dalam mekanisme jurnal ada pengelolaan di sana, ada bagaimana tata kelolanya, bagaimana editing dilakukan, kemudian bagaimana melihat kualitas jurnal, dilakukan review, revisi, sampai pada saatnya adalah publikasi sehingga tulisan antum tersebar di masyarakat secara lebih luas, ya. Bagaimana proses penerbitan artikel, ya? Nanti kita akan belajar di kelas bagaimana dari asalnya gagasan, ide yang antum temukan sampai terbit menjadi sebuah artikel yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Yang pertama, antum harus menentukan ada masalah apa. Banyak orang lari dari masalah. Banyak orang cuci tangan dari masalah. Banyak orang tidak ingin kena masalah. Tapi sebagai peneliti, kita justru nyari masalah. Kalau nggak ada masalah, nggak ada yang diteliti. Kalau dunia berjalan lancar, nggak ada penelitian. Tapi dengan adanya masalah, itu berangkat awal penelitian. Dan antum harus peka melihat benih-benih masalah. Bukan untuk diperbesar, tapi kita akan datangkan solusi dari permasalahan tersebut. Kemudian setelah antum tahu ini adalah masalah, ada masalah di lapangan tentang keharmonisan rumah tangga, tentang sistem ekonomi dikaitkan dengan dunia digital dan yang selainnya, maka antum melakukan penelitian di situ. Antum dalami, antum masuk, antum lihat akar masalah dikaitkan dengan teori-teori yang ada, lalu antum menulis dalam sebuah artikel. Nanti ada sistematikanya artikel itu. Kemudian mulai disubmitkan di jurnal, baik itu jurnal internal yang ada di kampus kita maupun jurnal eksternal. Submitkan, didaftarkan di jurnal yang ada. Artikel yang sudah antum tulis nanti diperiksa oleh editor, layak enggak untuk dimuat. Kalau memang layak, akan dilanjutkan di review, dikoreksi. Meskipun sudah bagus menurut antum, tapi akan dilakukan koreksi lagi oleh tim jurnal yang bersangkutan. Kemudian antum akan diminta revisi, dan setelah diperbaiki maka diputuskan artikel antum layak diterbitkan atau tidak. Itu adalah 9 langkah bagaimana asalnya gagasan berbasis masalah menjadi sebuah artikel yang dikatakan sebagai karya ilmiah. Di P3M dan dakwah, terutama di bidang penelitian, kita memiliki beberapa program yang bisa antum ikuti. Yang pertama adalah pelatihan penulisan karya ilmiah. Ini nanti akan dimasukkan secara spesifik di mata kuliah yang sekarang namanya metode penulisan karya ilmiah. Antum akan dilatih di sana bagaimana mencari topik, bagaimana merumuskan masalah sampai artikel bisa diterbitkan di mata kuliah itu. Jadi mata kuliah ini mata kuliah yang ada di semua prodi. Semua prodi, meskipun dengan semester yang berbeda. Kita juga ada pelatihan metodologi
Nanti ada beberapa workshop, seminar yang diadakan oleh kampus, baik secara resmi oleh P3M atau oleh Prodi. Maka silakan antum ikuti untuk mengasah keahlian antum di bidang metodologi. Ada juga yang ketiga adalah seminar dan diskusi ilmiah. Kita di P3M biasanya setahun 2 kali mengadakan seminar diseminasi. Jadi ada dosen yang menulis, yang meneliti, kemudian disebarluaskan, dibedah penelitiannya, dan harapan anak antum hadir di sana. Kadang juga ada dari prodi itu bedah skripsi. Jadi ada prodi tertentu bedah skripsi, bagaimana cara penulisannya, temanya, antum bisa ikuti. Yang semoga itu menjadi inspirasi, kayaknya nanti anak meneliti tentang masalah ini. Anak akan angkat skripsi tentang judul ini. Itu menjadi inspirasi untuk antum semuanya. Yang keempat adalah pendampingan penulisan artikel, terutama bagi antum yang mendapatkan kesempatan untuk bisa berkolaborasi dengan P3M. Nanti antum akan dibimbing, diberikan pembimbing, pendamping, dan kita akan mendampingi antum. Kemudian yang kelima adalah keterlibatan di dalam kegiatan jurnal dan penelitian kolaboratif. Kampus kita yang tercinta STD Imam Syafi'i Jember ini memberikan hibah kepada para dosen untuk meneliti, dan itu wajib melibatkan mahasiswa. Jadi dosen-dosen yang kita amanai untuk melakukan penelitian, untuk mempertajam keilmuan, untuk memberikan kontribusi secara pemikiran dengan hasil penelitiannya, kita minta untuk melibatkan mahasiswa. Dan salah satu pertimbangannya adalah mahasiswa yang bagus di dalam risetnya, dalam mata kuliah metode penulisan karya ilmiahnya, sehingga akan merasakan bagaimana meneliti, mengambil data, menganalisis sampai akhirnya diterbitkan. Dan yang ketujuh adalah diseminasi hasil penelitian. Kita akan adakan pembedah ilmiah, ya, karya ilmiah seperti artikel, hasil penelitian secara berkala, biasanya setahun 2 kali. Silakan antum hadir, dan itu semuanya gratis untuk membangun inspirasi apa yang perlu kita tulis ketika kita akan menjalankan sebuah amanah penelitian atau skripsi. Taib ini hubungan antara penelitian, jurnal, dan dakwah. Jadi penelitian ini membantu kita untuk memahami persoalan yang ada di masyarakat. Ketika antum berinteraksi dengan masyarakat, ada permasalahan, maka bisa diangkat menjadi sebuah penelitian. Dan penelitian itu ditulis dalam bentuk artikel jurnal. Setelah jadi, bisa disampaikan dalam bentuk diseminasi, bisa disampaikan menjadi penguat dakwah antum. Jadi dakwah tidak hanya menyampaikan dalil, tapi berdasarkan data dan fakta yang ada di lapangan. Misalnya tingginya tingkat perceraian, banyaknya para istri yang menuntut perceraian, kemudian baru antum berikan materi-materi dakwahnya. Dan semua berangkat dari hasil penelitian. Apa kontribusi yang bisa diberikan oleh mahasiswa? Mungkin sebagian kita berpikir kita masih semester awal, penelitian sangat jauh. Sebenarnya tidak, karena penelitian itu adalah akumulasi, gabungan dari banyak hal. Semester awal harusnya antum rajin membaca. Tadi Ustaz sudah pesan antum harusnya sering-sering ke maktabah, ke perpustakaan, untuk membaca literatur. Antum hendaknya sering-sering membuka jurnal-jurnal ilmiah supaya ngelihat bagaimana penulisan ilmiah, membaca referensi, kemudian memahami bagaimana sitasi, ikut seminar-seminar, ikut, supaya membuka wacana antum semuanya. Kemudian di tengah-tengah semester nanti antum belajar metodologi, belajar menulis, belajar bagaimana membuat karya, dan di semester akhir baru antum tuangkan semua itu dalam bentuk karya ilmiah. Itu skripsi yang bobotnya 6 SKS, dan mahasiswa tidak bisa keluar dengan ijazah dan transkrip nilai kecuali selesai skripsinya. Dan nanti ditambah lagi penelitian-penelitian lain yang juga diadakan oleh
P3M dan kampus STD Imam Syafi'i. Perhatikan bahwa tidak boleh melakukan tindakan menyimpang dalam tulisan ilmiah ya. Di antaranya adalah plagiarisme, yaitu mengambil karya orang kemudian dianggap karya sendiri. Tidak boleh fabrikasi data, apalagi yang sekarang familiar dengan AI, langsung dimintakan dibuatkan pendahuluan, kemudian sampai pembahasan yang datanya semuanya data-data fiktif. Hati-hati yang seperti ini tidak boleh kita lakukan. Kita harus jujur dalam melakukan sebuah penulisan ilmiah. AI boleh kita gunakan tentunya dengan tanggung jawab yang benar. Kemudian nanti akan beberapa skill yang bisa dikembangkan ya, skill akademik antum berpikir kritis, skill secara digital dan juga soft skill. Antum akan dilatih komunikasi dengan masyarakat, karena dengan cara itulah kita akan bisa mendapatkan data. Ini gambaran arah dari penelitian di P3M dan dakwah. Antum kuliah, antum membaca, melihat fenomena, menemukan masalah, kemudian menulis karya ilmiah, publikasi, diseminasi, dan antum memberikan banyak manfaat untuk masyarakat. Pesan bagi mahasiswa baru yang baru bergabung di kampus kita tercinta terkait dengan penelitian: biasakan membaca, biasakan bertanya, biasakan memeriksa sumber, jangan langsung diterima. Biasakan menulis, belajarlah melakukan penelitian, jaga kejujuran akademik. Dari awal jangan melakukan penyimpangan, meskipun mungkin awalnya tidak kelihatan. Beranilah mempublikasikan karya ilmiah. Jangan menunggu menjadi seorang yang ahli lalu baru menulis, karena memang menulis adalah sebuah kemampuan, keterampilan, dan pengalaman yang perlu diasah dari waktu ke waktu. Terakhir dari ana sebagai penutup, dari membaca akan lahir pertanyaan, dari pertanyaan akan lahir penelitian, dari penelitian akan lahir karya ilmiah yang dituliskan, dari publikasi ilmu dapat menjangkau lebih banyak manusia dengan kebermanfaatan. Karena itu, mari membangun budaya akademik sejak awal perkuliahan dengan melalui 3 kebiasaan: membaca dengan kritis, meneliti dengan jujur, dan menulis dengan bertanggung jawab. Barakallahu fikum jami'an. Ana kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kepada pemateri kita yang telah berkenan menyampaikan sedikit ilmunya dari penjelasan jurnal, penelitian, kutipan, peran dampak, pempublikasian, dan program atau persiapan. Semoga ilmu yang kiranya sangat penting bagi perkembangan studi mahasiswa selama perkuliahan di STDS Imam Syafi'i. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat menjadi wasilah digunakannya kita dalam menimba ilmu di kampus tercinta ini. Sebelum memasuki sesi pembahasan yang terakhir, kita adakan sesi tanya jawab kisaran 15 menit. Bagi mahasiswa yang bertanya tentang apa yang telah kita bahas tentang P3MD atau jurnal, penelitian, atau artikel, silakan mengangkat tangannya dengan prodi dan asal. Sebagian mahasiswa tolong baca doa bangun tidur ya. Masya Allah, ana lihat sebagian sudah menundukkan kepalanya sebagai tanda khusyuk. Nah, silahkan yang ingin bertanya. Oke, di belakang ada satu. Nah, di kanan situ ada satu. Tafadhol, mic-nya diberikan kepada di depan sini ada satu juga. Oke, kita cukupkan 3 pertanyaan terlebih dahulu. Tapi sebelum kita mendengarkan pertanyaan, kita akan tes kehadiran antum semua. Baik, mahasiswa STD Imam Syafi'i, bagaimana kehadiran? Yang semangat lah. Baik, yang bagian ini kita akan lihat lebih semangat yang kanan apa yang kiri. Bagaimana kehadiran?
Oke, Masya Allah, sama-sama hadir semua. Oke, berikan mic-nya, kita akan mendengarkan pertanyaan. Tafadhol. Yang mau tanya angkat tangannya, gimana mau tahu? Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hikam Zainuri dari Prodi HKI. Muhammad Hikam dipanggil Hikam, Hikam. Tafadhol ya Hikam. perihal penulisan jurnal ilmiah, ya, apakah bisa menggunakan program atau mungkin seperti latex atau apa gitu untuk untuk efisiensi daripada mengetik pakai Word terus nggak rapi gitu. Apa juga perihal kalau umpamanya ada penelitian sudah ada gitu katakanlah, misalkan tentang topik nikah tahlil, Ustaz. Nah, nikah tahlil itu saya rasa bisa nggak ditarik pembahasan nikah tahlil ini ke pembahasan yang sifatnya itu apologetikal. Maksudnya itu bagaimana cara kita membela keyakinan kita di tengah banyak sekali isu-isu miring terkait nikah tahlil, yakni nikah supaya bisa menikahi suami lamanya gitu. Itu bagaimana, Ustaz? Baik, Masya Allah. Iya, pertanyaan sangat bagus ya dari Hikam tadi tentang yang pertama, apakah boleh kita menggunakan aplikasi-aplikasi dalam penulisan ilmiah, dan apakah bisa penelitian yang sudah ada itu ditarik menjadi penelitian sekarang. Taib, yang pertama tentang apakah boleh menggunakan aplikasi, jawabannya boleh, bahkan sangat dianjurkan. Nanti insya Allah kalau antum ketemu dengan anak di kelas, insya Allah penelitian-penelitian yang kita jalankan di kelas bukan lagi manual, bukan lagi diawali dengan kata pada suatu hari gitu ya, tetapi semuanya berbasis teknologi. Nanti kita mahasiswa akan kita minta untuk punya salah satu AI, kemudian bagaimana mencari judul, bagaimana mencari masalah, itu sudah menggunakan aplikasi. Dan aplikasi tidak berdiri sendiri ya, kalau boleh nyebut merek mungkin kayak ChatGPT begitu ya. Nanti akan kita perkuat dengan yang lain. Seperti misalnya kalau di penelitian kuantitatif ya, nanti ada JASPI, bagaimana cara mengolah data kuantitatif, itu pakai aplikasi. Kemudian nanti kalau ingin dialih bahasakan, karena sebagian jurnal-jurnal tinggi seperti Sinta 2, Sinta 1 menggunakan bahasa Inggris ya biasanya, atau bahasa internasional, maka ada aplikasi tambahan. Misalnya kalau boleh sebut merek itu kayak DeepL. Jadi kembali lagi, penelitian-penelitian yang ada itu bukan manual lagi sekarang. Jadi kita menggunakan aplikasi ini, aplikasi itu, tentunya dengan bertanggung jawab. Artinya kita akan gunakan ini dalam bidang itu, dan antum menjadi orang yang paling bertanggung jawab. Jangan sampai sekedar di render pakai aplikasi kemudian disubmit dan isinya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Data kita yang mencari, adapun pengolahan data, penyusunan data bisa menggunakan aplikasi. Jadi akan sangat ditekankan untuk menggunakan aplikasi. Jadi insya Allah kalau sudah masuk di kelas, antum akan kita kenalkan dengan banyak aplikasi. Minimal antum bisa menggunakan Zotero untuk reference manager. Jadi untuk memasang sitasi ya, itu sudah tidak lagi manual kalau di kita. Jadi sudah menggunakan aplikasi, dan semua antum harus bisa menggunakannya. Sehingga yang tadi disebutkan apakah itu boleh dan lebih cepat, ya sangat boleh, bahkan itulah sekarang. Jadi sekarang kalau antum penelitiannya manual, ketinggalan. Bahkan yang sudah canggih sampai mencari bahan itu ada aplikasinya. Kalau kita yang masih pemula cukup dengan website Garuda milik negara kita. Tapi ketika sudah antum levelnya tinggi nggak cukup, antum perlu aplikasi namanya Scopus AI. Jadi aplikasi untuk mencari jurnal di internasional. Jadi kita memang menggunakan aplikasi dan tidak manual. Tinggal bagaimana kecepatan antum mengimbangi kecepatan teknologi yang ada gitu ya. Type yang kedua tentang bagaimana kalau ada penelitian orang. Secara umum ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah,
mencari judul itu ada rumusnya ya, namanya scamper. Scamper itu substitute, C-nya combine, kemudian adapt ya, diadaptasikan. Ada banyak hal yang kita lakukan ketika kita melihat penelitian orang. Jadi masalah yang antum angkat, tulisan yang antum akan tulis itu bukan berdasarkan asumsi, tapi kita melihat, oh fulan meneliti tentang ini, fulan meneliti tentang itu, bisa nggak ya dikolaborasikan, bisa nggak ya diadaptasikan di masalah di tempat antum. Jadi justru penelitian-penelitian orang menjadi pijakan. Karena jangan lupa, ketika antum meneliti tidak boleh berdiri sendiri. Antum harus melihat penelitian terdahulu, dirasah sabiqah. Siapa yang sudah meneliti di bidang itu? Tentang tadi misalnya nikah tahlil, pasti banyak yang sudah menulis. Cuman masalahnya apa bedanya dengan punya antum yang disebut dengan state of the art, posisi penelitian. Itu meneliti tentang dalil nikah tahlil, ini meneliti tentang bantahan nikah tahlil. Antum meneliti tentang apanya? Jadi justru kita gunakan penelitian orang untuk pijakan, mencari judul penelitian yang baru, sehingga muncullah namanya novelty, kebaruan. Jadi antum tidak hanya mengulang, tapi ini loh yang baru dari antum. Begitu. Jadi penelitian orang justru menjadi inspirasi untuk mendatangkan penelitian yang baru versi antum. Begitu ya. Wallahu taala alam. Baik, dikarenakan waktu yang terbatas, mungkin kita akan lanjut ke sesi ketiga, lalu kita lanjutkan jawab setelah sesi kedua berakhir. Memasuki sesi pembahasan yang terakhir, insya Allah telah membersamai Ustadz kita, yaitu Ustadz Abdul Muthalib SAG FPD Hafidhullah Ta'ala, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar kepanitiaan kampus serta program dakwah kampus, pembahasan yang sangat penting, harap jangan dilewatkan sedikit pun. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu kepada Ustadz, waktu 20 menit kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Gimana ikhwah, panas ya? Insyaallah ya. Sebelum kita mulai, ada satu pertanyaan buat antum. Buat apa antum kuliah? Mungkin ada yang bisa jawab? Nggak ada yang tahu ya? Tujuan antum kuliah itu buat apa? Nggak ada yang tahu ya? Ada yang mau jawab? Antum kuliah itu buat apa? Fadol? Ya? Buat ke kampus. Panitia ada mic? Tolong mic-nya. Nggak kaku Ustaz. Buat apa? Biar nggak kaku. Biar nggak kaku. Berarti public speaking ya. Selanjutnya ada jawaban yang lain. Buat apa antum kuliah? Hah? Berarti kuliah nggak ada tujuan ya. Yang penting kuliah. Kalau ditanya kampusnya mana, STDI. Sudah itu kenapa di STDI bersama Ustaz Syafiq, gitu aja ya. Nah jadi ya ikhwah, ketika kita hidup, kita itu punya tujuan. Salah satunya ketika kita mau melanjut kuliah, kita harus punya tujuan. Step-step tujuan kita. Ya mungkin kita bisa kita katakan, saya kuliah itu untuk mencari ilmu. Ya, saya kuliah untuk mencari pekerjaan. Supaya apa? Mendapat ijazah, posisi saya lebih bagus. Benar ya? Iya. Banyak orang yang berpikir seperti itu. Tapi kuliah itu bukan hanya untuk diri kita sendiri saja, tapi buat siapa? Buat masyarakat banyak. Itulah makanya di STDI Masafi Jember ada divisi namanya PKM. Yaitu apa? Yaitu pengabdian kepada masyarakat. Alhamdulillah, ana dikasih untuk menjalankan divisi tersebut, dan ana diberikan sama panitia bagaimana untuk menjelaskan apa itu PKM. Jadi PKM ya ikhwah, itu adalah tidak ada kelasnya.
dia langsung praktek di lapangan. Berbeda tadi dengan penelitian. Penelitian itu dia hanya menimbulkan artikel, tapi kalau PKM antum menimbulkan dampak kepada masyarakat. Intinya apa? Antum bagian sosialnya. Jadi sosial terhadap masyarakat. Kita ngabdi kepada masyarakat. Dan ini salah satu juga ketika antum tidak melakukan pengabdian, antum tidak akan mendapatkan ijazah S1 antum. Yaitu salah satu program kita adalah apa? Tadi sudah dikatakan oleh Ustaz Syafiq, yang pertama adalah KKN. KKN itu adalah termasuk dalam materi atau dalam SKS. Lalu yang kedua ada lagi kita masalah kepanitiaan. Lalu yang ketiga ada lagi yaitu turunannya adalah dakwah. Nah, dakwah itu termasuk dalam bagian pengabdian masyarakat. Jadi kalau antum mau melakukan pengabdian masyarakat, antum bisa bergabung dengan tim kita. Ada namanya Rijal Dakwah. Itu juga melakukan sosial di masyarakat. Lalu yang ketiga adalah pemberdayaan masyarakat. Kita ada 4 poin ya ikhwah dalam PKM tersebut. 4 poin tersebut itu tidak akan antum dapatkan di kelas. Tapi antum dapatkannya di mana? Di lapangan. Bagaimana cara antum mendapatkan di lapangan? Kita di sini ada beberapa proses ya. Ada beberapa proses yang akan kita lakukan. Yang pertama, apa sih KKN? KKN itu adalah kuliah kerja nyata. Kalau ada sebagian kampus yang mengatakan kukerta, tapi kalimatnya kepanjangannya sama, tidak ada bedanya. Dan KKN tersebut itu termasuk dalam akademis. Ada termasuk dia kalau tidak salah 4 SKS. Kalau tadi yang dikatakan sama Ustadz Irfan, skripsi atau penelitian itu luaran untuk antum lulus itu ada 6 SKS. Kalau di PKM itu hanya 4 SKS. Nah, jadi kegiatan KKN tersebut itu ada beberapa kegiatan di sini ya. Tapi kebanyakan kita yaitu kegiatan masalah sosial, bisa juga masalah lintas prodi. Kalau dalam hukum keluarga Islam, kita bisa melakukan pengabdian dalam jurusan masalah keluarga di lapangan, bagaimana menuntaskan masalah perceraian atau perceraian sangat banyak, bagaimana solusinya. Jadi antum itu memberikan dampak dan solusi di masyarakat, dan itu langsung nyata. Seperti misalnya ketika kita sekarang di Jember ini ada permasalahan sampah yang dibawa oleh Presiden Prabowo, lalu diturunkan oleh Bupati itu untuk membahas masalah sampah. Bagaimana kita menindak masalah sampah? Nah, kita mencari masalah di sana. Bagaimana caranya, dampaknya, hasilnya, pelaksanaannya, itulah. Tadi yang dikatakan Ustaz Syafiq, kita harus nyari permasalahan di lapangan. Ketika kita mendapat masalah, dari dapat masalah di lapangan tersebut, seperti apa? Sampah, membuang sampah di mana-mana. Lalu kita timbul ide masalah kita. Dari ide masalah tersebut, timbullah apa? Program kegiatan kita. Berarti program kegiatan kita di lapangan tersebut adalah apa? Mengatasi permasalahan sampah supaya masyarakat tidak membuang sampah sembarangan. Nah, dari itu antum mendapatkan dampak. Dampaknya apa? Hasilnya apa? Masyarakat tidak membuang sampah sembarangan. Inilah salah satu program yang akan antum lakukan, yaitu KKN. Lalu yang kedua, itu adalah program kegiatan masyarakat. Kita di PTGM dan dakwah itu ada beberapa kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan Idul Adha, yaitu berbasis dengan kurban. Kita akan belajar bagaimana cara menyembelih, bagaimana membagikan, bagaimana kita akan interaksi dengan masyarakat banyak untuk membagikan daging kurban kita. Lalu yang kedua ada kita masalah yaitu Idul Fitri, ada Ramadan. Kita akan membawa program yaitu kegiatan Ramadan, yaitu kepanitiaan. Lalu selanjutnya bisa juga kita dalam masalah santunan. Santunan kita kerjasama dengan Rijal Dakwah atau kerjasama ada salah satu yang namanya Muhtam, yaitu kita turun ke lapangan untuk memberi santunan, untuk sosialisasi masalah musola dan yang lain. Lalu selanjutnya itu kegiatan kemasyarakatan. Itu banyak kegiatan tersebut dan banyak juga yang dipegang oleh BEM kita, kegiatan-kegiatan tentang kemasyarakatan.
Lalu yang ketiga ya ikhwah, yaitu ada dakwah. Sebenarnya dakwah itu bergabung di dalam timnya PKM, tapi sekarang kita di STDI Imam Syafi'i Jember udah berpisah. Dia berdiri sendiri dari tim dakwah, yaitu apa? Ada kita mempunyai UMKM dari mahasiswa yang namanya Rijal Dakwah. Nanti antum bisa bergabung dengan Rijal Dakwah untuk turun ke masyarakat, salah satunya mengajar TPQ, atau bisa antum khutbah Jumat, atau bisa antum ceramah, mengisi kajian, belajar public speaking yang tadi dikatakan sama ikhwah kita. Tujuan kuliah apa? Supaya tidak kaku. Nah ini bisa. Nanti antum bisa gabung dengan Rijal Dakwah untuk belajar bagaimana cara berbicara yang baik, cara dakwah yang bagus. Sebelum apa? Sebelum antum turun ke lapangan. Lalu yang selanjutnya ini ya ikhwah, ini yang sangat penting, yaitu pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini sangat penting karena apa? Alurnya antum harus mencari masalah. Dari masalah itu timbul ide pokok antum. Dari ide tersebut timbullah program yang sangat bagus. Karena apa? Kalau program itu timbul dari masalah di masyarakat, akan bagus program tersebut. Lalu baru kita melaksanakan programnya. Step by step kita laksanakan dalam beberapa hari. Lalu dari itu, dari pelaksanaan tersebut timbul hasil. Hasil itu bermanfaat atau tidak? Bermanfaat. Karena apa? Karena kita melakukan suatu program dari permasalahan. Yang tadi yang kita contohkan yaitu permasalahan sampah dan yang lain, atau sekarang kita musim kemarau, itu permasalahan. Ya, itu termasuk masalah. Lalu sekarang ya ikhwah, kita di PKM ada beberapa luaran yang harus kita dapat. Yang pertama, antum ketika turun ke masyarakat harus membuat laporan. Apa aja yang antum lakukan di masyarakat. Dari laporan tersebut ada beberapa laporan yang antum tulis. Yang pertama, antum harus punya bukti ketika antum sudah di lapangan, yaitu buktinya apa? Dokumentasi. Dokumentasi dan yang lain-lain. Lalu dari dokumentasi, antum akan menganalisa laporan tersebut menjadi apa? Menjadi artikel ilmiah. Salah satunya artikel ilmiah tersebut bisa dipublish di jurnal. Lalu ketika kita memiliki artikel ilmiah, antum akan mendapatkan satu yang lebih bermanfaat. Apa itu? Antum akan memiliki modul pembelajaran. Ketika antum melakukan di lapangan, dan di lapangan antum mendapatkan hasil tersebut bisa antum membuat modul dan untuk masyarakat. Nah, jadi kita memiliki beberapa luaran. Yang pertama laporan, yang kedua kita memiliki jurnal, yang ketiga kita memiliki modul, dan modul itu nanti akan diberi sertifikat, yaitu namanya hak paten. Misalnya antum ke lapangan ada permasalahan sampah, tiba-tiba antum membuat suatu alat, dan alat itu bisa membakar sampah tanpa asap. Dan itu dan alat tersebut bisa antum daftarkan menjadi haki memiliki sertifikat. Ya, dari sertifikat tersebut antum mendapatkan hasil apa? Hasil untuk masyarakat. Supaya apa? Supaya masyarakat membakar sampah tidak menambah polusi. Nah, ini salah satunya. Jadi itu berapa luaran dari kita ya ikhwah. Nanti selanjutnya antum bisa kita lakukan tanya jawab. Jadi intinya P3M dan dakwah itu dia pelengkap dari kampus, tapi melengkapin semuanya. Karena kampus akademik kita di situ ada tiga pembelajaran yang tidak antum dapatkan. Salah satunya dakwah dan PKM. Karena PKM dan dakwah itu akan antum dapatkan ketika antum di lapangan, bukan di kelas. Barakallahu fiik. Baik, kita dengarkan dulu ada yang bagaimana. Setelah itu kita akan melakukan sesi tanya jawab sebelum acara ini berakhir.
Baik, kami akan buka untuk satu pertanyaan dikarenakan waktu yang terbatas dan kita akan melaksanakan salat asar berjamaah. Maka dari itu bagi yang ingin bertanya silakan untuk mengangkat tangannya dan kepada beliau untuk mempersiapkan mic. Ada yang ingin bertanya terkait yang tadi kita bahas seperti P3MD, jurnal, artikel, KKN, atau dakwah atau yang lainnya? Ada yang ingin bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Ustaz. Nama saya Muhammad Rabi Syahid Putra. Saya dari Prodi Ilmu Hadis. Saya ingin bertanya kepada Ustaz Dr. Irfan Yuhadi terkait tentang jurnal-jurnal yang dimiliki oleh STD Imam Syafi'i Jember. Jadi alhamdulillah ketika anak berkunjung ke perpustakaan ada banyak sekali skripsi-skripsi dari mahasiswa angkatan sebelumnya, dan anak juga sudah pernah membaca beberapa jurnal Al-Athar dan juga Al-Usariyah melalui internet. Tapi apakah ada website khusus untuk kita bisa mengakses skripsi dari mahasiswa angkatan sebelumnya tanpa harus kita berkunjung ke perpustakaan STDI secara langsung? Karena Anda sempat bertanya di grup mahasiswa aktif tapi belum pernah direspon. Jazakallahu khairan katsiran. Baik, Masya Allah, wa jazakumullah khairan, luar biasa pertanyaannya tentang apakah skripsi mahasiswa itu bisa diakses ya tanpa harus ke maktabah. Jawabannya bisa, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan itu tidak hanya di STDI tetapi di semua kampus ya. Skripsi kalau artikel ilmiah akan diterbitkan di jurnal dan itu sifatnya open access, bisa dengan mudah didapatkan. Adapun skripsi itu di-upload, diposting di repositori namanya. Repositori kampus yang di bawah naungan perpustakaan. Cuman ya bedanya antara yang langsung ke maktabah yang fisik dengan repositori, biasanya untuk repositori yang dipublish itu hanya sampai bab 3. Jadi skripsi itu isinya 5 bab, Khalfiyatul Bahats, latar belakang, kemudian rumusan masalah ya, tahdidul masail, ahdaful bahats. Pembahasannya itu di hidden, tidak dimunculkan. Nanti langsung kesimpulan, biasanya begitu. Intinya kalau hanya ingin tahu secara garis besar, maka bisa repositori. Dulu repositori itu lengkap. Jadi bab 1 sampai bab 5 lengkap. Cuman Anda mengingatkan ke bagian perpus, ini rawan untuk diplagiasi. Apalagi ada data di sana, maka Anda sarankan untuk ditutup sebagiannya. Karena asumsinya ikhwah, kalau jurnal maka dia edisi mukhtasar dari sebuah tulisan lengkap atau laporan penelitian. Skripsi yang 75 halaman itu diringkas menjadi jurnal. Nah yang jadi masalah bagaimana kalau skripsinya diupload, akan kelihatan semuanya. Bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab akan digunakan data itu, sehingga akhirnya ada potensi untuk plagiasi. Maka anak usulkan ke bagian perpus agar ditutup sebagian babnya, dan itu bab inti di bab 4 pembahasan dan bab 5 kadang tutup juga gitu. Jadi hanya 3 bab sehingga antum hanya tahu bagian permukaannya. Jadi bisa mendapatkan secara umum takhlisnya atau ringkasannya, abstraknya, tetapi lengkapnya tetap harus ke perpustakaan. Itu berlaku di semua kampus sebenarnya, tidak hanya di STDI, di kampus-kampus lain. Antum cari aja repositorinya. Repositorinya ada dan terkadang perlu masuk atau di close, terkadang ada yang sudah open. Jadi bisa tidak perlu ke perpustakaan meskipun dengan akses yang terbatas ya. Barakallahu fikum. Baik, mungkin kita cukupkan sesi pertanyaan pada siang hari ini. Alhamdulillah kami ucapkan jazakumullah khairan kepada pemateri kita yang telah berkenan memberikan jawaban atas setiap pertanyaan yang telah diajukan oleh teman-teman sekalian, dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan wa barakallahu fikum
kepada teman-teman peserta atas antusiasme pada sesi kali ini. Dan kami persilakan kepada pemateri kita untuk dapat melanjutkan aktivitasnya kembali. Ada tanggalnya. Al, itu ada tangga di situ nggak? Ada tangga nggak? Oh ya. Demikianlah akhirnya kita telah mengetahui seperti apa strategi dakwah yang efektif, akan seperti apa respon masyarakat jika kita tidak memahami ilmu dasar dalam berdakwah, dan seperti apa metodologi penelitian ilmiah dan langkah tepat dalam menyusun artikel ilmiah. Kami ucapkan terima kasih banyak wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada teman-teman sekalian atas kesungguhannya dalam memperhatikan penjelasan dari pemateri kita di siang hari ini. Kami memohon maaf jika selama 90 menit ini kami menemani antum sekian terdapat banyak kekurangan dan kesalahan dalam membawakan acara pada siang hari ini. Sampai jumpa kembali pada sesi berikutnya setelah jeda salat asar nanti. Wa barakallahu fikum. Ana Umar sebagai MC pada siang hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon untuk tidak beranjak karena akan ada arahan dari panitia.